Teman-teman, di samping saya ini adalah Ibu Susan Tamin. Iya, namanya Susan Tamin, Ibu ya. Di sampingnya Ibu Susan ini adalah pengacaranya, Bu Rosita. Bu Susan Tamin pada tahun 2009 pernah saya mengatakan menjadi korban kejahatan perbankan ini pada tahun 2009. Nah, ini adalah bukti-bukti kejahatan yang diterima oleh Ibu Susan ya. Ini sertifikat deposito di Bank UOB Panglima Sudirman Surabaya. Nah, ini adalah bukti slip setoran di mana uangnya Bu Susan Tamin ini oleh pegawai UOB yang bernama Daniel Kristius Gunawan. Nah, yang mana total kerugiannya sekitar 21 miliar ya. Daniel sudah dihukum Bu Rosita ya. 10 tahun kasusnya Bu Susan Tamin. Nah, dalam kasus ini menurut kami ada prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh Bank UOB. Kenapa? Karena uang 1M, uang 500 juta transaksi, sekitar 47 transaksi itu tentu itu bukan transaksi duit kecil. Ketika Bu Susan Tamin itu tidak datang ke teller, pernah ada di rumah, juga pernah Ibu Susan ini datang ke Bank UOB, tetapi dia tidak perlu datang ke teller, cukup duduk-duduk di tempatnya tamu situ. Semua ini yang melakukan adalah Daniel, ngambil duit 1M misalnya, disetorkan, dipindah ke istrinya, ke orang tuanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak teller ke atasannya itu juga tidak curiga? Ngapain Daniel ini bisa transfer, bisa ngambil duitnya nasabah, kok nasabahnya tidak ikut, padahal nasabahnya ini sehat. Ya jangan dilihat sekarang Bu Susan Tamin yang sakit-sakitan akibat kena tipu uang puluhan miliar ini. Pada saat itu mestinya menurut saya bank itu menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada pasal di peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 itu yang menyatakan pasal 8, pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan. Ini yang dimaksudkan adalah perbankan itu sendiri. Nah, mestinya Bank UOB bertanggung jawab. Makanya sekarang Bu Rosita ya sedang digugat di PN Surabaya. Harapan saya semoga gugatannya Bu Susan Tamin ini dikabulkan oleh pengadilan. Supaya apa? Supaya dalam kasus ini nasabah kita sebagai masyarakat tidak takut ketika menyimpan uang kita di bank. Jangan-jangan nanti uang kita diembat oleh pegawai. Jangan-jangan uang kita itu tiba-tiba hilang tanpa ada yang bisa diminta pertanggungjawabannya ini. Nah, dalam kasusnya Daniel itu malah ada, ini adalah putusan, berkas putusan Mahkamah Agung dalam kasus Daniel Kristius Gunawan ini, orang yang melakukan penipuan, orang yang menguras habis duitnya Bu Susan Tamin. Pertimbangan hukumnya begini, ini di halaman 62 putusan nomor 1851K/Pitsus 2016 menyatakan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pengembalian kerugian yang dialami nasabah berdasarkan ketentuan pasal 1367 BW dengan ketentuan sepanjang harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar atau mengembalikan untuk nasabah, maka tanggung jawab untuk membayar dialihkan kepada pihak Bank UOB. Ini yang ngomong bukan Cak Soleh, bukan Bu Rosita, tapi ini adalah pertimbangan hukum Majelis Kasasi Mahkamah Agung. Dengan dasar itu kami melakukan gugatan perdata. Artinya gugatan perdata kepada Bank UOB itu bukan asal menggugat, tapi punya dasar hukum putusan kasasi kasusnya Daniel, supaya duitnya Bu Susan Tamin ini bisa kembali. Kalau uang itu bisa kembali, maka menurut saya kepercayaan nasabah-nasabah terhadap bank itu tidak luntur.